Pada musim panas tahun ini, tidak ada yang istimewa bagi gadis kecil dengan rambut ikal yang berwarna coklat. Hari-harinya masih dipenuhi dengan les piano dan menggambar bentuk-bentuk baru dari rupa hingga benda yang selalu dilihatnya akhir-akhir ini. Walau terkadang rasa bosan menghampirinya, dia tetap mencoba membiasakan diri. Namun, dia bertemu hari di mana langit tetap sama birunya, serta sinar matahari juga tetap sama menyengatnya, tetapi tidak dengan perasaannya. Dia akan selalu ingat perjalanan pulang ke rumah setelah les piano hari itu, karena tidak sengaja bertemu dengan seorang kakek yang tengah menurunkan beberapa karung berwarna putih kecoklatan dari bagasi mobil yang sepertinya berumur sama dengan pemiliknya. Gadis kecil langsung sigap menghampiri kakek, bermaksud mengelurkan bantuan kepadanya. Sontak, kakek tersebut tersenyum, melihat ada dua telapak tangan kecil yang membantunya mengangkat karung putih yang ternyata berisi pupuk untuk tanaman di samping rumahnya. "Terima kasih gadis manis," ucapnya sedikit terengah-engah saat mereka akhirnya berhasil mendorong pupuk hingga ke sudut rumah. Namun, gadis kecil hanya menjawab kakek dengan anggukan. Kakek pun langsung menyodorkan sapu tangan bersih kepada gadis kecil. "Bersihkanlah tanganmu dengan ini. Maaf, air kakek sedang tidak menyala dan akan kakek coba perbaiki sore ini," ujarnya lembut. Gadis kecil langsung menggapai sapu tangan berwarna biru muda yang diberikan kakek. Pada tepian kain, terdapat motif bunga-bunga kecil yang dibentuk dari gabungan beberapa benang berwarna-warni. Secara otomatis, langsung mengambil perhatian besar pada mata gadis kecil. "Ambillah jika kamu menyukainya. Kakek masih punya beberapa lagi di dalam," ucap kakek sontak membuat gadis kecil malu. Namun, dia tetap tidak menjawab. Tak juga tahu akan mengatakan terima kasih atau mengembalikannya. Tetapi kakek sepertinya sudah paham betul akan kebimbangan gadis kecil. "Tidak mengapa, anggap saja ini sebagai hadiah karena sudah membantu kakek," ucapnya lagi, mencoba meyakinkan gadis kecil bahwa dia tidak akan marah dan sungguh-sungguh ingin memberikannya. Gadis kecil pun menatap mata kakek dan berkata dengan perlahan, "Terima kasih kakek, ini sangat indah." Seraya langsung berlari menuju area luar halaman rumah kakek karena malu. Segera sebelum gadis kecil terlalu jauh melangkah, kakek mengucapkan sesuatu yang membuat langkah gadis kecil berhenti. "Datanglah lagi besok, kakek akan menanam buah semangka. Kamu mungkin menyukainya," teriak kakek dengan sedikit kesusahan karena umurnya yang semakin rentah. Gadis kecil hanya membalas dengan sebuah anggukan yang lebih bersemangat dan senyuman malu dari bibirnya yang mungil. Lalu ia segera berlari menghilang dari pandangan kakek. Esoknya, saat pagi mulai datang, gadis kecil tidak lupa dengan janjinya. Hari ini, dia tidak ada jadwal untuk les piano, yang mana dapat membuatnya langsung mampir ke rumah kakek untuk menanam semangka. Saat dia tiba di halaman rumah kakek, ia melihat kakek juga sudah menunggu kehadirannya. Lengkap dengan peralatan berkebun sederhana. Gadis kecil masih malu-malu melangkah menuju halaman rumah kakek dan sangat maklum bagi kakek. Karena baginya, dapat melihat gadis kecil datang sudah sangat membuatnya senang. Dia mulai mengajarkannya berkebun perlahan-lahan, memberitahunya bagaimana caranya menyiapkan tanah agar semangka dapat tumbuh dengan baik, hingga mulai menyemai beberapa benih yang sudah disiapkan olehnya. Walau sinar matahari masih sedikit menyengat, tetapi tidak lantas menyurutkan semangat gadis kecil. Dia sangat bersemangat sekali memperhatikan kakek dengan seksama. Saat sinar matahari sudah semakin meninggi,
Kakek lantas mengajak gadis kecil untuk beristirahat sejenak, meminum air, dan memakan beberapa roti yang sudah disiapkannya sejak pagi. Apakah sangat enak atau sudah lapar sekali? Jangan terburu-buru memakannya, nanti tersedak, ucap kakek saat memperhatikan gadis kecil di sampingnya ini, langsung melahap 2 potong roti sekaligus. Kamu mengingatkan kakek pada seseorang, walau nyatanya kalian berbeda jauh. Tapi dia juga seumuran denganmu, ujar kakek kembali sambil mengambil 1 potong roti dari piring di sampingnya. Gadis kecil langsung melihat ke arah kakek. Mulutnya masih sibuk mengunyah roti agar lebih mudah dicerna oleh perutnya. Cucu kakek, Bahi, dia laki-laki. Sambung kakek sambil tersenyum dan melihat ke arah 2 bola mata kecil itu. Walau sepertinya ada sesuatu yang sangat berat menahan bibirnya untuk tersenyum saat mengatakan hal tersebut. Satu alasan yang membuat hari-hari kakek menjadi sangat bahagia dan membuat rumah ini jadi sangat ramai adalah dia. Lanjut kakek sambil sesekali mengarahkan wajahnya pada langit dan terhenti. Tetapi gadis kecil tidak mengerti dan terus bertanya-tanya kenapa Bahi tidak ada di sini dan kenapa kakek sangat berat sekali saat menyebut namanya. Kakek segera beranjak dari tempat duduknya, lalu menghidupkan mesin air dan menyambungkan selang berwarna hijau pada ujung keran air yang kemarin ia perbaiki. Gadis kecil pun langsung menghampiri kakek saat diberi tanda olehnya untuk mendekat. Kakek mengajari gadis kecil menyiram benih-benih yang tadi mereka tanam. Walau sedikit berantakan, tapi mereka berdua saling tertawa. Setelah hari menanam semangka, gadis kecil tetap rutin berkunjung ke rumah kakek. Walau sekedar melihat sudah seberapa besar pohon semangka yang mereka tanam. Terkadang, dia juga sengaja datang agar dapat mendengar beberapa lagu dari petikan gitar yang kakek mainkan. Walaupun sudah berumur senja, kakek sangat mahir memetik senar-senar yang digabungkannya menjadi sebuah nada yang indah. Terkadang juga, kakek menceritakan kisah-kisah yang belum pernah gadis kecil dengar sebelumnya. Ia ingat saat kakek bercerita tentang kisah hidup pohon semangka. Kakek bilang, dari pohon semangka kita dapat belajar bagaimana bersikap dalam hidup. Rendah hati, itulah salah satu hal yang harus kita punya, kata kakek. Lalu kakek juga menyampaikan bahwa kita harus bersungguh-sungguh dalam usaha agar mendapat hasil buah yang terbaik. Walaupun tidak terlalu pandai memaknai kedua hal tersebut, akan tetapi garis kecil mengerti pesan kakek. Hingga datang hari di mana semangka yang mereka tanam sudah dapat dipanen. Baik gadis kecil dan kakek sama bahagianya. Mereka sudah bersiap sejak pagi dan mulai mengambil serta mengumpulkan satu persatu buah semangka dengan sangat hati-hati. Sebagian buah disisihkan kakek untuk diberikan kepada tetangga sekitar dengan cuma-cuma. Kata kakek, tidak mengapa. Mungkin dengan sedikit berbagi semangka-semangka yang mereka tanam, setiap orang yang memakannya dapat ikut merasakan bahagianya. Kakek sangat ingin melakukan hal ini sudah sejak lama setelah Bahi pergi, karena semangka adalah buah kesukaannya. Akan tetapi, kakek tidak bersemangat melakukannya. Dan Bahi pasti kecewa dengan kakek. Ucap kakek seraya membersihkan salah satu buah semangka dengan hati-hati. Apakah Bahi sedang berada di langit, Kak? Sambut gadis kecil yang membuat kakek tidak kuat menahan tangisnya. Benar, Tuhan memberikannya sepasang sayap. Dia sangat bahagia menerimanya, dan sepertinya sudah lama melupakan kakek.
Jawab kakek sambil sesekali menyeka air mata yang jatuh perlahan di pipinya. Bahi tidak mungkin melupakan kakek. Nanti akan saya hadiahkan sesuatu buat kakek, biar kakek tidak terus bersedih. Ucap gadis kecil dengan polos. Namun kakek hanya membalas ucapan itu dengan senyum haru. Setelah hari memanen itu, gadis kecil tidak lagi berkunjung. Namun kakek tetap terus menunggu di kursi tuanya yang sengaja terus ia letakkan di beranda rumah agar dapat dengan mudah memperhatikan setiap orang yang berlalu. Namun hari demi hari berganti, tidak juga ia melihat dihadirnya sosok gadis kecil. Hingga pada suatu pagi, kakek menemukan sebuah kotak berwarna coklat yang berada di depan pintu rumahnya. Tidak tertulis nama pengirim pada kotak itu. Hanya ada alamat rumahnya yang tertera pada ujung kotak. Perlahan kakek membuka kotak dengan hati-hati. Dan dia menemukan sebuah lukisan sederhana buah semangka pada sebuah kanvas serta sebuah kertas yang tertulis kata-kata yang membuat kakek harus menahan air mata yang ingin sekali membasahi pipinya. Maaf, saya tidak bisa memberi kakek sepasang sayap untuk menemui bahi saat ini. Tetapi semoga kakek suka. Namun dengan perlahan, kakek terus membiarkan air matanya terjatuh dan membasahi kertas yang dipegangnya. Lalu ia bergumam, "Ternyata sudah waktunya kamu pergi ya. Padahal kakek masih ingin bertemu." Setelah hari itu, kakek selalu membawa dan meletakkan lukisan tersebut pada tempat yang bisa dijangkau oleh matanya. Kakek tetap terus melanjutkan hari-harinya, kembali bersemangat untuk meneruskan menanam semangka dan beberapa tumbuhan lain. Tak jarang beberapa tetangga sekitar rumahnya ikut turut membantu sekaligus belajar bagaimana caranya berkebun dengan baik. Hingga pada suatu malam, kakek memutuskan untuk menulis sesuatu dan menempelkannya pada bagian belakang lukisan semangka. Dengan mata yang sudah layu, sedikit sendu, dan senyumnya yang tulus, kakek memandang lukisan itu. Teruntuk gadis kecil yang manis, terima kasih sudah mau menemani hari-hari kakek di sini, walau tidak lama. Kakek harap kamu suka dengan semangka itu dan menikmati segala proses menanamnya. Memang terkadang sedikit tidak manis, mungkin kakek kurang baik merawatnya. Kakek tahu kamu sudah pergi jauh ke atas langit sejak hari pertama kita berjumpa. Ini semua bukan ilusi. Kakek selalu berharap begitu. Bahi sangat baik karena mengirimkan malaikat manis sepertimu. Teman kecil kakek, berkunjunglah saat kakek juga sudah terbang dengan sayap yang nantinya akan kakek dapatkan. Ajak juga bahi bersamamu. Sampaikan salam hangat kakek padanya. Katakan saja dengan lantang bahwa kakek sangat mencintainya.